Halo, selamat berjumpa lagi di video kita yang kedua. Kita terakhir membicarakan masalah customer base. Jadi selama ini saya selalu mengatakan masalah customer base gitu ya. Dan ya kita akhirnya juga harus menggunakan customer based brand equity juga ya. Customer based brand equity itu menggunakan model namanya CBBA, customer base eh, brand equity atau yang disebut dengan CBBE ya, Building Customer Base Brand Equity ini saya sampaikan oleh Keller. Jadi ini ada tahapan-tahapannya, tapi yang paling pertama adalah brand salience. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. uh, how to build brand ya based on customer perspective, itu nomor satu adalah kita membangun identitas merek yang tepat ya. Tepatnya itu adalah sebenarnya, nah itu ada kedalaman sama keluasan yang kemudian bisa menciptakan kesadaran merek. Bagaimana bisa menciptakan itu? Kita selalu mulai dengan itu ya, brand salience-nya itu. Nanti akan kita jelaskan ya. Dan menciptakan makna merek yang tepat, yang kuat, yang disukai gitu ya, yang orang yang kita bisa membentuk asosiasi-asosiasi yang lebih luas sebenarnya seperti itu ya. Dan kemudian kita harus menggunakan kata-kata yang atau menggunakan perspektif-perspektif yang positif, jangan yang oposional gitu ya. Kalau misalkan sekalinya kamu melakukan oposional, itu ngerusak brand. Inilah kenapa jangan pernah menyebut atau jangan pernah mengadakan suatu kompetisi head to head langsung gitu, dalam iklan. Dan demikian kamu tidak menciptakan suatu brand yang positif sebenarnya. Jadi selalu larang ya. Itu nggak boleh seperti itu. Misalkan eh, yang warna biru gitu atau yang warna merah, eh, katanya semen kok pakai roda. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh tidak menciptakan suatu vibe yang positif. Jadi hal-hal seperti itu lebih baik ditinggalkan. Itu orang-orang yang menciptakan itu adalah tipe-tipe advertiser yang nggak mikir, jadi terbawa emosi. Kalau misalkan kita mau menciptakan suatu brand yang baik yang menggunakan kreativitas, dan kreativitas itu memerlukan pikiran ya. Jadi kalian harus harus bisa mencapai tahap di mana kamu harus bisa menciptakan suatu sifat-sifat yang accessible, yang memberikan respon gitu, yang respon yang positif seperti itu. Nah, respon yang positif itu untuk advertiser. kalau kalau buat yang lain belum tentu ya. Artinya itu kan kebutuhan komersil ya, jadi gitu. Apakah memunculkan respon positif baik buat kesehatan mental yang nggak bisa disamakan. Tapi kalau kita bicara masalah advertising ya, kita harus positif semuanya seperti itu. Karena memang di dunia di luar advertising ada juga memang negasi, bukan negatif ya, negasi-negasi yang harus diciptakan, antara lain kritik, antara lain adalah kontradiksi, antara lain adalah konflik. Jadi untuk iklan, untuk masalah ini doang gitu ya, masalah ngebentuk brand yang baik harus positif, tapi yang lain boleh enggak gitu, boleh enggak. Dan yang terakhir adalah forging ya. Forging itu artinya memform dengan sangat eh, dengan perlu usaha dan atensi yang lebih besar untuk membentuk relationship ya, dan yang akhirnya membuat mereka intens dan dan bersifat loyal seperti itu. Nah, ini adalah piramidnya ya, CBBI. Dan kalian akan melihat ini di berbagai tempat, misalkan uh, mana ya, jadi ada banyak yang kalian bisa lakukan gitu ya, terkait dengan masalah misalkan kita di sini ya, saya tadi sudah buka, oke saya harus buka lagi ini ya, CBBE model example. Nah, kalian bisa lihat bahwa ini modelnya udah banyak banget ya, mulai dari eh, eh, merek-merek tertentu yang kamu bisa. Nah, nanti ini salah satu tugas yang akan kalian lakukan seperti ini nih. Ya, jadi kamu membuat example di sini. Jadi buatlah yang manis. Nah, ini cakep nih kayak gini.
Kita bisa lihat ya good silence-nya juga apa. Eh, ini customer base-nya untuk MTV dilakukan. Dan ini akan ada banyak ya, akan ada banyak. Dan silahkan kalian cari ini Gucci, buat Gucci. Silahkan kalian menganalisis itu. Nanti itu adalah bagian dari tugas kalian. Nah, ini intinya adalah walaupun kenapa saya tidak banyak membahas ini gitu ya. Karena ini adalah masalah akar akar DNA. Nah, kalau kita menciptakan sesuatu cukup dalam bentuk dalam satu kalimat, tidak lebih dari 27 kata. Nah, itu brand salience seperti itu. Nanti kalian akan belajar lebih banyak lagi sih masalah ini ya. Dan kamu akan menemukan banyak workshop di Indonesia maupun di luar negeri yang sebenarnya ngajarin ini. Dan sebenarnya ini itu bisa kalian pelajari sendiri. Tapi yang lebih penting adalah masalah prakteknya secara teknis. Tadi yang saya katakan tuh, brand salience itu lebih baik ditulis dalam bentuk kata 27 kata tidak lebih, dan menggunakan misalkan peraturan KKK kok, karakter konflik, dan nah itu saya belajar di tempat itu. Dan itu sebenarnya relevansinya terhadap brand equity ada, tapi waktu kita sangat terbatas. Mungkin nanti kalau kita ketemu offline gitu kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, sekarang masalah branding strategy. Nah, sebenarnya branding strategy atau brand position atau positioning strategy atau brand positioning statement ya, sebenarnya saya sudah pernah jelaskan kepada kalian ya, dan itu saya menggunakan kata-kata seperti itu yang tadi saya jelaskan di video pertama. Positioning ini udah pernah saya jelaskan, dan memang menggunakan kata kalimat-kalimat, dan memang kalian harus paham dalam advertisement ya, yaitu adalah menggunakan komunikasi. Tools kita adalah bahasa. Kita harus bisa memahami bahasa kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini yang harus kalian kuasai bukan dalam bentuk grammar ya, tapi dalam bentuk esteticsnya gitu ya. Sastrawian juga harus dibahas gitu. Karena kalau misalkan kita positioning, misalkan kamu lihat ya, ekonomis, terjangkau, cashback, one get one, nah itu gaya-gayanya positioning seperti itu. Nah, saya sudah kasih contoh nih untuk semua nih. Ya, misalkan untuk produk use misalkan. Ya, untuk profesional muda ya jelas kamu sebut brandingnya apa gitu ya. Dan ini boleh aja dilakukan. Ya, misalkan sekarang itu ada titik-titik kan aja, misalkan apa, misalkan kamu ada masalah ya kamu punya brand, misalkan brandnya adalah toples gitu ya. Saya ngeliat toples ya, ada toples misalkan, dan kamu mengatakan bahwa brand kamu toples itu adalah solusi terhadap masalah kamu, akan kehabisan ide ya topleskan aja. Nah itu kan banyak, itu ngeselin sih emang, tapi ya memang seperti itu. Ini adalah positioning seperti yang saya sudah jelaskan, dan demikian kenapa saya memutuskan untuk tidak mengulang itu lagi ya di sini ya. Positioning saya tidak mengulang lagi. Fat pot ini adalah of differentiation of production dan sebagainya. Dan ini saya punya lebih banyak, dan kalian bisa lihat itu di slide nomor 4 yang saya berikan. Dan saya akan menggunakan di sini sebenarnya masalah branding strategy. Nah, branding strategy ini juga ada banyak ya, ada banyak. Dan saya mendapatkan referensi dari situs internet yang saya telah berikan di sebelah kiri bawah. Dan disebutkan dalam bukunya Positioning oleh Trout dan Ayers. Trout itu sangat terkenal dengan buku-buku tentang strategi marketing. Dia mengatakan bahwa sebenarnya yang disebut dengan positioning ya, itu adalah battle of your mind. Intinya adalah bagaimana menguasai pikiran para customer ya gitu ya, adalah sebenarnya bisa menyampaikan niche brand kalian yang ingin sampaikan, termasuk dengan price, pricing, distribution, dan sebagainya. Dan hal-hal yang seperti ini saya katakan kalian bisa menyewa orang, dan nggak cuma nyewa orang yang memang canggih, kamu bisa nyari orang. Misalkan kamu bisa mencari sastrawan, artis, makanya saya mengatakan melakukan kolaborasi dengan seniman-seniman, ini yang bisa kalian lakukan gitu ya. Saya kira ini adalah bahan-bahan yang kita harus yang kita pertimbangkan untuk kemudian menciptakan sesuatu yang selalu beda dari zaman ke zaman ya. Ya, Rice and Traut mengatakan bahwa positioning itu adalah to organize system or finding new window in the mind, and it is based on the concept
that communication can only take place at. Artinya kita hanya bisa menggunakan komunikasi. Makanya untuk masalah advertisement, kamu harus menguasai teori-teori komunikasi, ini penting banget. Dan ini bisa kalian lanjutkan ya jenjang pendidikan kalian di selanjutnya. Jadi dan tentunya itu adalah komunikasi massa. Dan komunikasi massa sekarang sudah berubah, sekarang udah masuk post-truth, dan kalian juga harus bisa menanggapi hal itu dengan branding yang lebih modern, yang lebih baik, yang kemudian mengarahkan kepada ya relationship itu penting karena kita sekarang sudah masuk ke customer base. Relationship inilah yang harus kita jaga, yang harus kita ya, misalkan kita lagi COVID dan kemudian kita harus merespon itu dengan baik gitu ya, merespon keadaan itu dengan gaya-gaya komunikasi yang mana bisa menjaga hubungan yang baik dengan para customer. Nah, branding strategi nomor 1, ya seperti saya katakan ya, ternyata corporate branding itu lebih higher value ya, di jurnal yang saya baca. Dan menurut saya corporate ini adalah masalah disiplin, masalah bagaimana Anda mengimplikasikan suatu sikap dan attitude ya, komitmen gaya bisnis kalian terhadap customer itu seperti apa. Dan ini penting, ini branding strategi seperti ini penting, sehingga semua hal itu memang harus ditanggapin tapi dengan gaya yang kreatif ya. Kita bisa lihat bahwa banyak orang tidak belanja iklan atau belanja media gitu ya, karena memang korporat merasa bahwa itu nggak penting, ya udah kita go with the flow aja. Oh ya, ada banyak perusahaan lain yang ini dan sebagainya. Tapi kalau kalian adalah brand yang besar dan dikenal orang, untuk melakukan suatu relasi itu tidak terelakkan gitu ya, tidak terelakkan. Kecuali kalau misalkan perusahaan-perusahaan kalian yang run kecil, masih startup ya, relationship-nya nggak terlalu dipentingkan, kita lebih ke arah growth gitu ya. Growth-nya juga dengan cara-cara mungkin promosi dengan yang lain gitu, tidak membentuk komunitas, tidak loyalty programnya juga digunakan dengan cara-cara reward juga nggak apa-apa seperti itu. Nah, makanya masalah komitmen, misalkan berkecimpung langsung dengan stakeholder dan ngebentuk suatu komunitas sehingga membentuk ekologi yang besar, itu komitmennya sangat besar tuh, perlu perusahaan yang besar untuk melakukan itu. Tapi ya pelan-pelan kita harus tahu di mana letak kita berada ya. Intinya kalau dalam bahasa ininya ya, tumak ninah itu artinya A di tempatnya A, B di tempatnya B gitu, C di tempatnya C. Jangan kemudian naruh A yang tempatnya di MO aja hampir mendekati akhir, nanti capek gitu ya. Jadi kita kalau misalkan memang masih di ABC ya udah bermainnya di ABC aja gitu. Nah, memang kalian nanti kalau misalkan ada kesempatan magang dan sebagainya, enaknya memang memulai dari perusahaan-perusahaan kecil supaya kamu tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu sudah melakukan itu, silahkan masuk ke yang lebih menengah. Dan kalau misalkan kamu ternyata sudah paham kurang lebih ya AB-nya seperti apa, silahkan kamu masuk ke jenjang perusahaan yang misalkan mereka sudah besar dan harus melakukan relationship yang lebih baik lagi dengan masyarakatnya. Makanya hanya perusahaan-perusahaan besar lah yang bisa menggunakan customer base ya. Masalah profit itu bonus. Jadi kalau misalkan masih mikirin profit, kapan nih kita misalkan return of interest-nya, yaitu adalah perusahaan-perusahaan yang masih kecil. Dan kedua, makan branding strategi ini kita bisa melihat, nah ini ya, ini sebenarnya saran saya. Jadi tidak kemudian menjadi mutlak yang saya sampaikan ini ya, masalah virtual brand community. Jadi menurut saya balik lagi ya, kalau misalkan tadi saya katakan kalau A di A, B di B, C dan sebagainya ya, dan menciptakan educational material dan kemudian menciptakan suatu komunitas, itu komitmennya perlu yang besar dan hanya perusahaan besar. Tapi semua itu sekarang bisa disubstitusikan dengan virtual communities. Virtual community inilah yang kemudian bisa memberikan mereka komitmen, dan mereka bisa menjadi endorser kita, mereka bisa menjadi brand ambassador kita. Karena kenapa? Karena memang dengan virtual community ini akan ada satisfaction yang diiringi dengan loyalitas gitu. Dan ini loyalitas ini yang bisa kita berikan. Banyak perusahaan yang gitu ya, justru di tahap-tahap awal menciptakan komunitas. Boleh-boleh aja. Tapi menurut saya itu ya, menurut saya itu hanya orang-orang yang memang berpengalaman gitu.
Dan boleh saja kamu bertanya, Pak ini benar mau menciptakan komunitas padahal di tahap awal gitu. Sekarang kita perlu assurance, apa nih assurance-nya gitu. Nah assurance-nya ya antara lain ya dia harus paham tentang komunitas, dia harus punya waktu, punya kapasitas untuk membentuk itu. Dan yang jelas adalah tidak bisa ngebentuk komunitas secara online offline ya. Jadi memang sekarang ini yang paling penting adalah membentuk virtual community. Virtual community ini adalah penting ya. Virtual community ini bisa dilakukan dengan berbagai platform yang ada misalkan. Nah, itu menurut saya adalah salah satu ya tahapan yang bisa dilakukan ya maksudnya hacking gitu ya untuk menciptakan growth yang lebih cepat dan menciptakan komunitas. Nah, yang saya katakan bahwa ini adalah hanya salah satu strategi yang bisa dilakukan dan ini hanya saran saya pribadi secara pribadi. Nah, oke, ini terakhir nih ya. Saya selalu menghadirkan si beruang ini ya. Beruang ini adalah simbol dari confusion, dari suatu kebingungan. Dan saya naruh beruang ini di kuis kalian juga karena menggambarkan kebingungan. Oke, yang saya katakan ya, banyak sekali peristilahan dalam masalah pemasaran yang tumpang tindih. Contoh nih, brand positioning statement itu adalah positioning strategi, brand proposition, brand DNA. Nanti kamu keluar dan atau misalkan kamu lulus dari sekolah ini akan menemukan yang namanya kan brand DNA. Kamu akan bingung sebenarnya ini apa sih, kok beda-beda pendekatannya, apakah sama atau beda. Ya menurut saya beda atau tidak, menurut saya adalah kamu belum bisa melihat gambar besarnya. Dan sebenarnya saya sudah memberikan petunjuk-petunjuk nih di beberapa itu ya, di beberapa slide masalah change ya, masalah brand experience. Itu sebenarnya adalah beberapa petunjuk yang saya telah berikan kepada kalian. Nah, ini terus terang saya masuk periklanan karena tergerak dengan suatu konsep yang sangat dahsyat gitu ya. Masalah dan itu adalah tentang perubahan change ya. Dan itu telah dibuku oleh Profesor Renald Kasali dan saya akan sarankan juga seorang orang yang menulis khusus tentang itu ya. Dan saya juga selalu mengindikasikan kayak di sini banyak sekali di sini saya menggunakan kata-kata itu. Dan bahkan saya di beberapa slide juga mengatakan idea change people dan sebagainya. Apa sih sebenarnya saya memang ini ya we create meaning dan sebagainya, dan sebenarnya ini sangat sangat berkenaan dengan apa yang sebenarnya menjadi kegemaran saya adalah menulis film sih sebenarnya. Dan kalau kamu nanti kalau ingin memahami ini lebih dalam gitu ya, itu bisa dilakukan. Nah ini yang saya gunakan ya, Odyssey ini story of Odysseus. Nah, karena change itu bisa ngebentuk spiritual growth sama loyalty. Kalian coba aja ikuti ya, customer journey, customer experience itu sebenarnya mengacu kepada satu konsep besar. Nah, kalau kamu sudah melihat konsep besarnya, mungkin kamu akan paham. The whole picture-nya kamu akan paham. Saya tidak akan menjelaskan langsung, tapi kamu memang harus mencarinya dan kemudian mengalaminya ya. Ini is what we call human experience. But this is suplementnya ya. Silahkan kalian cari buku ini ya, atau carilah buku yang ditulis oleh dua orang ini. Salah satunya lah Nancy Duarte, yang satunya Dan Rowe. Dan kalau kamu lihat ya Resonate, bukunya Nancy Duarte ini Resonate, dan kalian akan menemukan kata yang sama ya, brand resonance, resonansi, resonate ya. Karena memang mereka semua ini menggunakan gaya komunikasi yang ide konsep yang sebenarnya sama sebenarnya. Terus kenapa tidak menjelaskan itu aja? Bisa jadi mereka don't have any idea what they're handling, tapi sebenarnya Nancy Duarte dan Dan Rom memberikan gambaran yang sebenarnya lebih komprehensif, lebih gampang untuk dibaca. Jangan beli yang bahasa Indonesianya, beli yang bahasa Inggrisnya, dan ada banyak buku ya yang ditulis oleh Dan Rom atau Nancy Duarte, dan juga nanti Dan Rom akan menyarankan kalian untuk membaca buku-buku lain. Salah satunya adalah Blink
terus The World is Flat. Jadi saya punya bukunya. Ya, Thomas L. Friedman seperti ini. Dan saya ingin katakan bahwa buku-buku seperti ini perlu banyak waktu atau kamu bisa skim. Toh walaupun demikian perlu investasi uang, waktu dan tenaga untuk kemudian memahami buku-buku seperti ini ya. Ya memang tidak itu ya, tidak ada bukunya Renat Kasali juga sih Change This. Tapi intinya begini, kalian perlu waktu untuk kemudian bisa memahami semua hal ini ya, atau mau waktu untuk memahami semua hal ini, dan itu boleh dilakukan dari sekarang ya. Ini buku-buku yang saya sarankan, dan mereka nanti akan menyarankan buku lagi dan kamu harus baca lagi. Pada intinya adalah kamu harus belajar. Hal yang mempengaruhi Anda ketika Anda sudah paham ini ya, nomor satu, kamu nggak akan bisa menikmati film. Itu artinya kamu sudah mulai paham tuh konsep-konsep ini. Kamu nggak bisa menikmati film. Kenapa? Karena kamu melihat bahwa film ini tidak bisa menggambarkan satu gambaran penuh. Karena semua hal ya, film, narasi, cerita, dongeng, itu menggunakan konsep besar seperti ini. Dan kita lihat yang sekarang seperti COVID ya. Dan sebenarnya nanti kalau kamu paham, kamu bisa melihat koneksi-koneksi yang lebih besar. Dan saya harap kalian terus mau belajar untuk bisa memahami dunia ini, termasuk adalah advertisement. Dan kita akan bertanya kepada kita terus menerus, kenapa ya gini, kenapa begitu, dan kamu akan mencari, dan ya itu ya, kamu akan ingin mencari jawaban, dan kamu ingin mencari banyak buku lagi gitu. Dan kalian akan memahami untuk menggunakan ide-ide kamu untuk merubah dunia. Nah, ini kata-kata yang paling mantap nih. How to use your idea to change the world ya, itu yang paling penting. Bahwa dunia ini berkembang, dan perkembangan dunia ini memulai dari gagasan, dan saya yakin semua kalian memiliki gagasan yang bisa merubah dunia kalau tahu cara menggunakannya. Kalau nggak tahu ya cuma jadi ide aja. Saya kira itu aja yang bisa sampaikan dalam perkuliahan terakhir ini. Dan hari ini akan ada tugas kelompok, yaitu kalian melakukan analisis. Nah, analisis ini nggak sulit sih, cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kamu silahkan nanti pertanyaan itu saling menjelaskan dan membentuk satu argumen besar tentang itu ya, tentang analisis kamu. Tugas ini akan keluar mungkin agak sorean karena saya ada keperluan. Saya kira nanti kalau tidak, silahkan ketua kelasnya mengingatkan saya. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas pengalamannya, atas kepercayaannya untuk bisa mengejar kalian satu semester ini. Saya harap semua bisa melanjutkan jenjang pembelajaran kalian, sehingga kamu bisa memahami dunia advertisement yang lebih baik lagi. Dan selalu ingat, kalau kamu nanti ada waktu gitu ya, dan memang harus meluangkan waktu, itu adalah membaca, dan bacaan ini akan terus lagi berjalan. Dan ini Dan Rom ini, saya ada bukunya 2, jadi ini baru ini bukunya Dan Rom, Show and Tell, bla 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 oleh Dan Rom. Ini bahasa Indonesia, jadi gak asik kalau bahasa Indonesia itu, dan Show and Tell. Saya kira itu ya, perlu waktu, memang perlu waktu, semua itu perlu waktu. Kita harus sabar, dan kita harus mau punya kesempatan untuk terus belajar lagi. Dan kalian nanti bisa mengeksplor dunia advertising yang lebih besar, sambil kemudian kamu ngerjain proyek side job gitu ya, kamu punya personal branding sendiri, kamu mau belajar UI UX lagi gitu ya, kamu mau menulis film, screenwriting, drama, lagu dan sebagainya. Saya yakin setelah membaca ini ya, kamu akan terus mau berkembang lebih luas lagi, karena dunia itu sangat luas, dan kesempatan itu selalu di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.